Halo Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Jumpa kembali bersama kami GKSI Genesaret, Gereja GKSI Genesaret. Mari saudara, pada pagi ini kita mau menyatukan hati kita. Kita mau beribadah, mau menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan, hati kita tetap bersatu, tetap ada dalam semangat yang sama untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada amin saudara? Mari kita naikkan satu pujian. Kita mau menyembah Dia pada pagi ini. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kau luar biasa ya Tuhan Yesus. Kianaralama syikinaralama Yesus. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan pada pagi ini. Mau memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kita naikkan satu pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia.
namamu Yesus, terpuji namamu. Hinaya naralamashe, hinaya naralamashe. Glory, haleluya. Kiara lamashi, kita kenal lama-lama Jesus. Inara lamashi, kiara lamashi, kita kenal lama-lama sih. Sinara lama Jesus, kiara lama sinara lama-lama. Terpuji Engkau ya Tuhan. Terpuji Engkau Jesus, kiara lama Jesus. Ditinggikanlah namamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, kami mau satukan hati kami. Kami rindu ya Tuhan Yesus untuk lebih jauh lagi menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Layakan kami ya Tuhan pada pagi ini untuk hadir, untuk boleh ya Tuhan Yesus datang di bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, hanya dalam namamu ya Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ada amin saudara? Terima kasih Yesus, Engkau luar biasa. Walau dengan keterbatasan kami ya Tuhan Yesus, kami tetap rindu, kami tetap semangat untuk tetap memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari saudara kita naikkan satu pujian, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa, amin. Luar biasa Engkau Yesus, terima kasih Bapa.
Mari saudara, kita mau siapkan hati kita mau dengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada pagi ini. Kita mau naikkan satu pujian. Kiara lama Yesus. Kiara lama Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh
Sungguh berharga Engkau, Yesus. Amin Yesus, kiralah masih terpujilah Engkau Tuhan. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, GKSI Genesaret, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu di dalam ibadah kita pada hari ini, walaupun dalam bentuk live streaming, namun saya percaya kita tetap sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Om Arif sebagai Gembala GKSI Genesaret dan juga kepada tim pengembalaan yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita persiapkan hati kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu walaupun dalam bentuk live streaming, namun kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan urapi hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu, baik di rumah bahkan dimanapun mereka berada saat ini, mereka mendengar dan ikut dalam ibadah ini, kuasa dan kasih-Mu ada bersama dengan kami. Dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan kepada kita hari ini adalah taat dan setia. Sekali lagi, taat dan setia. Mari kita mengambil dan membaca Alkitab di dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3, kita akan mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang ada di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat 13, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, taat artinya senantiasa tunduk. Sekali lagi, taat artinya senantiasa tunduk. Tunduk kepada Tuhan. Setia artinya berpegang teguh pada janji. Setia adalah berpegang teguh pada janji. Kata taat dan setia mudah untuk diungkapkan, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Kata taat dan setia, dua kata yang berbeda, tetapi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Seperti mata uang, di mana sisi yang lain adalah taat dan sisi yang sebelahnya lagi adalah setia.
Dua hal yang tidak bisa terpisahkan tetapi menjadi satu kesatuan. Misalnya, kalau kita katakan bahwa kita setia kepada Tuhan, pastinya kita harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang Philadelphia, maka Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Ini dikarenakan hubungan persaudaraan antara seorang raja bernama Eumeneus II kepada saudaranya bernama Artalus II. Mereka begitu akrab, mereka begitu kompak, sehingga kerajaan pemerintahan yang mereka pimpin, kota yang mereka pimpin, mereka memberi nama Philadelphia yang artinya persaudaraan. Pada masa gereja mula-mula, kota Philadelphia juga merupakan salah satu dari kota untuk penyebaran Injil di Asia Kecil. Jemaat Philadelphia adalah salah satu dari ketujuh jemaat yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes ketika Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos. Tuhan mendapatkan bahwa jemaat Philadelphia adalah orang-orang percaya yang taat dan setia. Bahkan kalau kita belajar dari ketujuh jemaat, salah satu jemaat yang tidak mendapatkan teguran dari Yesus adalah jemaat Philadelphia, karena mereka adalah jemaat yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pelajari dari apa yang kita baca dan menurut sejarah, bahwa ada beberapa tantangan yang sangat berat yang dihadapi oleh jemaat Philadelphia. Yang pertama, tantangan dari alam, di mana kota Philadelphia sering dilanda dengan gempa bumi. Bahkan pada tahun 17 Masehi terjadi gempa bumi yang sangat besar pada waktu itu, sehingga ada 12 kota termasuk kota Philadelphia rata dengan tanah, dan banyak orang lari ke gunung dan banyak juga yang menjadi korban. Hal yang kedua yang menjadi tantangan bagi jemaat Philadelphia adalah orang-orang Yahudi yang anti kepada Kristus. Mereka mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi ini yang disebut oleh Rasul Yohanes adalah jemaat iblis. Nah, Bapak Ibu, kita bisa bayangkan bagaimana penganiayaan yang mereka alami. Mereka disiksa, mereka dirajam, mereka dibunuh, tapi mereka tetap setia dan taat mengikut kepada Tuhan Yesus. Meskipun demikian, mereka tetap taat melakukan setiap firman Tuhan dan mereka setia mengikut Tuhan Yesus, bahkan tidak menyangkal nama Tuhan. Maka dengan itu Tuhan menyatakan janjinya kepada jemaat di Philadelphia, baik untuk hidup di bumi ini maupun untuk hidup di dalam kerajaan surga. Hal yang sama Tuhan Yesus menghendaki agar kita menjadi jemaat-jemaat yang setia, mengiring Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dengan demikian kita akan menerima segala janji-janji Tuhan, baik untuk hidup di bumi ini maupun di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari Alkitab, maka kita menemukan ada beberapa tokoh yang taat yang tercatat di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam Filipi 2 ayat 8 demikian bunyinya, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita tahu hal ini bahwa Bapa mengutus anaknya Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap manusia. Dan dia tahu bahwa dia akan menghadapi salib, dia akan menghadapi mahkota berduri, bahkan dia akan dicambuk. Tetapi ayat ini mengatakan Yesus sebagai manusia, dia setia. Dan karena Yesus setia, hubungan manusia dengan Allah didamaikan kembali. Karena Yesus setia, maka dosa-dosa kita diampuni. Bahkan karena Yesus setia, kita memiliki kepastian keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tokoh yang kedua yang kita pelajari di dalam Alkitab adalah Abraham. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya,
Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kita tahu kisah ini ketika Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari sanak saudaranya dan pergi ke satu tempat di mana dia tidak tahu tempat itu di mana. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Abraham taat karena dia tahu Tuhan yang memerintahkan dia. Dan karena Abraham taat, maka dialah yang memperoleh tanah perjanjian, tanah Kanaan yang diwariskan kepada bangsa Israel. Karena Abraham taat, dia mendapatkan keturunan, janji keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Karena Abraham, dia disebut sebagai bapa orang percaya. Nah, Bapak Ibu, mungkin juga Bapak Ibu bertanya bahwa adakah orang yang tidak taat di dalam Alkitab? Kita menemukan yang sangat terkenal yaitu Yunus. Kita tahu kisah ini bahwa bagaimana Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe karena dosa Niniwe sudah sampai di hadirat Tuhan. Tapi Yunus lari dari panggilan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis dan Alkitab mencatat bahwa di tengah laut di mana kapal yang ditumpangin oleh Yunus dihadang oleh gelombang badai yang sangat dahsyat. Dan sampai mereka membuat undi dan ternyata yang membuat gelombang itu karena Yunus lari dari panggilan Tuhan. Dan akhirnya Yunus dibuang di laut, saudaraku. Dan dia ditelan oleh ikan yang sangat besar. Dan firman Tuhan berkata, Yunus berseru kepada Tuhan di dalam perut ikan. Maka Tuhan mendengarkan doa Yunus sehingga ikan besar itu memuntahkan dia di daratan. Nah, saudaraku, Tuhan tidak inginkan kita tidak taat, tapi yang Tuhan mau kita taat kepada Dia. Karena ada janji Tuhan, kita akan mengalami berkat Tuhan kalau kita taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab memerintahkan kita untuk taat. Yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada firman Tuhan, yang ketiga sebagai anak-anak harus taat kepada orang tua, dan yang terakhir kita harus taat kepada pemimpin. Karena firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 7, pemimpin-pemimpin berjaga-jaga atas kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kesaksian dari seorang anak Tuhan yang taat terhadap perintah Tuhan. Di mana ada satu perusahaan yang cukup besar di daerah Sumatera Utara. Lalu seorang anak Tuhan ini mau mencoba mengakuisisi perusahaan itu, pabrik yang cukup lumayan, secara manusia menjanjikan. Lalu sebelum dia mengambil keputusan, dia mengajak seorang hamba Tuhan untuk berdoa dan melihat pabrik itu. Dan setelah mereka sampai di sana, hamba Tuhan yang diajak ini, dia berdoa dan Tuhan menggerakkan hamba Tuhan ini untuk mengatakan kepada anak Tuhan ini supaya dia tidak membeli pabrik itu karena ternyata ada masalah di dalamnya. Dan akhirnya mereka pulang dan tidak lama kemudian Bapak Ibu, ketika perusahaan itu diaudit, ternyata neraca keuangan tidak sehat. Bahkan ketika marketingnya juga tidak mencapai target, pemasarannya tidak mencapai target, dan juga manajemennya yang tidak bagus. Akhirnya saudara, tidak lama kemudian perusahaan itu dinyatakan bangkrut. Nah, untung anak Tuhan ini dia taat kepada suara Tuhan sehingga dia tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, di dalam Alkitab juga kita menemukan tokoh-tokoh yang teladan. Satu contoh yang sangat baik saya suka dengan kisah ini adalah kisah Rut. Kita tahu bahwa Rut adalah mantu daripada Naomi, di mana satu kali terjadi kelaparan yang amat di daerah Israel, maka Elimelek dia membawa istri dan kedua putranya pergi ke Moab untuk mencari penghidupan. Dan mereka mencari istri bagi anak-anak mereka, yaitu Orpa dan Rut. Dan ketika Elimelek meninggal dan juga kedua putranya meninggal, sehingga tinggal Naomi dan kedua mantunya bersama-sama dengan dia. Dan satu hari Naomi dia pulang ke Yerusalem dan dia berkata kepada kedua mantunya untuk mereka kembali ke daerahnya karena dia tidak mungkin memberikan suami bagi mereka. Tetapi Orpa dia pulang ke daerahnya, tapi Rut
dia tetap setia bersama-sama dengan Naomi. Bahkan sampai di Bethlehem, Rut bersama-sama dengan Naomi. Dan karena Rut setia bersama dengan Naomi, justru di Bethlehem, Rut bertemu dengan Boas. Dan dari hasil pernikahan mereka lahirlah Obed. Dan Obed memperanakan Isai. Dan kita tahu Isai adalah orang tua daripada Daud. Dan dari keturunan Daudlah lahir Juru Selamat. Karena Rut setia, maka keturunannya diberkati oleh Tuhan. Nah, di dalam Alkitab juga kita menemukan seorang yang tidak setia kepada Tuhan, yaitu Yudas Iskariot. Kita tahu hal ini dari 12 murid yang bersama-sama dengan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun. Mereka bersama-sama melihat mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Bahkan Yudas Iskariot diangkat menjadi bendahara daripada Yesus. Tetapi di akhirnya dia menyangkal Yesus. Bahkan dia menjual Yesus. Dan dari hasil penjualan Yesus, dia beli tanah. Dan di tanah itulah Yudas Iskariot meninggal dengan sangat mengerikan. Tuhan tidak mau kita tidak setia. Tapi Tuhan mau agar kita tetap setia. Alkitab memerintahkan kita setia yang pertama adalah kepada Tuhan. Yang kedua, kita setia pada pasangan hidup kita. Di dalam Maleakhi mengatakan bahwa suami istri itu adalah satu dan hanya maut yang bisa memisahkannya. Yang ketiga adalah kita setia di dalam rumah Tuhan. Musa, seorang hamba Tuhan, setia di dalam rumah Tuhan. Dan yang terakhir, kita setia dalam perkara-perkara kecil. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah kesaksian tentang orang yang setia dalam perkara-perkara kecil ini. Ada seorang pemuda kita di gereja, setelah dia tamat kuliah, lalu dia bekerja di sebuah lembaga pendidikan. Dan selama berapa tahun dia bekerja di situ, kemudian dia resign dari tempat itu, dia mencari sebuah pekerjaan yang freelance, setengah waktu. Dan akhirnya dia menemukan, dan sementara dia bekerja freelance, dia juga merintis usaha sendiri, Bapak Ibu, dengan menjual buku secara online. Dan puji Tuhan, di tengah-tengah pandemik dia bisa menjual buku begitu luar biasa, dari satuan menjadi puluhan, bahkan menjadi ratusan, bahkan ribuan buku. Bahkan dia mulai dari sendiri dan sekarang dia sudah mempunyai beberapa karyawan yang bisa membantu dia untuk penjualan buku ini. Saya percaya orang-orang yang setia diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, setialah dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, maka ada beberapa janji Tuhan bagi orang-orang yang taat dan setia. Yang pertama, Tuhan membuka pintu. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8, "Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang kota Philadelphia adalah merupakan pintu gerbang perdagangan antara kota Lydia dan Frigia, di mana barang-barang yang diangkut atau dibeli dari Lydia, dia harus mampir lewat Philadelphia. Jadi kota Philadelphia merupakan pintu perdagangan di Asia pada waktu itu. Tetapi saudaraku yang kekasih, janji Tuhan bahwa dia membuka pintu bagi kita. Dalam setiap masalah dan persoalan hidup kita, Yesus adalah pintu bagi kita. Nah, ada sebuah kesaksian dari seorang anak Tuhan, Bapak Ibu, di mana di awal pandemi COVID-19, kurang lebih di bulan Maret, April, lalu dia mempunyai seorang teman dan menelpon anak Tuhan ini mengatakan bahwa saya kehabisan beras dan saya tidak bisa pergi ke supermarket dan ke pasar karena pandemi COVID. Lalu kebetulan anak Tuhan ini kenal dengan seorang supplier daripada sebuah merek beras. Kemudian dia telepon dan ternyata bisa dikirim. Dan
dengan itu dia mulai promosikan kepada teman-temannya yang lain bahwa dia bisa mengirim beras, nggak usah pergi ke supermarket atau ke pasar. Dan luar biasa, bahkan dia juga menjual secara online. Dan dari satu karung menjadi berkarung-karung, bahkan ratusan karung, bahkan sekarang ini dia menjadi agen beras yang luar biasa. Nah, Tuhan membuka pintu di tengah-tengah kesulitan di masa pandemi COVID-19. Ada banyak perusahaan yang tutup, ada banyak toko yang tutup. Tetapi karena anak Tuhan ini taat dan setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan membuka pintu usaha yang baru kepada dia. Saya percaya kalau jemaat GKSI Genesaret taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka pintu dalam bisnis Bapak Ibu, dalam ekonomi Bapak Ibu, bahkan pintu kesehatan bagi Bapak Ibu, bahkan juga pintu masa depan bagi keluarga Bapak Ibu. Tuhan adalah pintu dari setiap persoalan dan masalah kehidupan kita. Janji Tuhan yang kedua adalah Tuhan melindungi dari segala pencobaan. Wahyu 3 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa pada waktu itu memang jemaat Philadelphia, mereka mengalami berbagai tantangan hidup, baik tantangan karena bencana alam gempa bumi yang sering melanda kota itu. Demikian juga penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang anti kepada Yesus Kristus. Tetapi janji Tuhan kepada mereka bahwa Tuhan melindungi mereka. Kalau bicara tentang pencobaan, maka kita mempelajari dalam Alkitab. Yang pertama bahwa akan ada pencobaan yang sangat besar melanda dunia ini, di mana ketika antikris menguasai bumi ini. Tapi kita tidak perlu takut bahwa Tuhan berjanji, Tuhan akan menyingkirkan gerejanya atau jemaatnya di padang belantara, di mana ular naga atau si iblis itu tidak mampu menjamahnya. Kemudian kita juga tahu bahwa pandemi COVID-19 ini melanda dunia. Kurang lebih ada 215 negara yang kena daripada COVID-19. Tapi kita percaya kalau kita bisa hidup sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kita memang harus taat terhadap protokol kesehatan. Tetapi kita juga tahu bahwa ada tangan Tuhan yang selalu bersama dengan kita ketika kita taat dan setia kepadanya. Bahkan setiap hari juga kita mengalami pencobaan, tantangan dalam kehidupan kita. Dan Yesus berkata, Dia akan melindungi kita. Salah satu topik daripada doa Bapa kami yang berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saya percaya orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi dari segala tantangan dan pencobaan hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan yang ketiga adalah Tuhan menyediakan mahkota. Firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota bicara tentang upah. Mahkota bicara tentang hadiah. Mahkota bicara tentang penghargaan bagi seseorang yang telah mencapai garis akhir. Dan saya percaya orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan telah menyediakan mahkota bagi kita, upah bagi kita, baik untuk hidup di bumi ini maupun di dalam kerajaan surga. Janji yang keempat bagi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan adalah kita akan menjadi soko guru di Yerusalem baru. Sebagaimana firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang soko guru adalah merupakan tokoh, seseorang yang dikagumi, seseorang yang berjasa. Bangsa Indonesia setiap tahun ketika memperingati Hari Pahlawan Nasional, maka pemerintah memberikan penghargaan kepada pribadi-pribadi yang berjasa memperjuangkan bangsa ini.
Dan Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang setia kepada Tuhan, Dia akan menjadikan soko guru di dalam kerajaannya di Yerusalem baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tutup khotbah ini dengan firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 35 dan 39. Demikian bunyinya, Roma 8 ayat 35 dan 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita setia dan taat kepada Tuhan, maka sampai akhir hidup kita, Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Saya berdoa, Jemaat GKSI Genesaret menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan, sehingga Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Janji-janji firman Tuhan ini akan tergenapi bagi seluruh kehidupan sidang jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu di GKSI Genesaret. Aku berdoa, berkati usaha dan kesehatan mereka, berkati keluarga, berkati masa depan mereka, karena Engkau adalah pintu segala berkat bagi kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Berharga Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan.
Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa syafaat. Mari siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan sebab Engkau sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan kami boleh menikmati segala anugerah, berkat, dan nikmat yang sudah kami terima. Itu semuanya karena kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Dan kami juga bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar bersama-sama pada hari ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan kembali Tuhan. Untuk kami terus percaya dan bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan kami rindukan. Biarlah Engkau memateraikan firman-Mu itu di dalam setiap loh hati kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah Engkau memimpin kami. Roh Kudus-Mu memimpin dan membimbing kami. Untuk kami boleh Tuhan melakukan seluruh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hidupnya, Engkau urapi lebih dan lebih lagi di dalam setiap pelayanannya ya Bapa. Dimanapun dia boleh melayani Engkau, dia boleh melayani Engkau secara ajaib. Engkau memberkati hidupnya lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan keluarganya ke dalam tangan-Mu. Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu Genesaret dimanapun mereka berada sampai hari ini. Engkau memberkati jemaat-Mu ya Bapa. Engkau lindungi dan Engkau menyertai dimanapun mereka berada. Di dalam situasi dan kondisi apapun hidup mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau sertai kehidupan mereka. Engkau tambah-tambahkan kekuatan di dalam hidup mereka. Bahkan di dalam segala pergumulan apapun yang mereka hadapi hari-hari ini. Kehidupan keluarga mereka Tuhan. Anak-anak mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Memberkati Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meminta. Kami juga berdoa Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Bapa Engkau memberikan mereka pekerjaan yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau pulihkan keadaan mereka saat ini Bapa. Bapa kami rindu Tuhan juga berdoa bagi Bapak Gembala kami. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupnya. Sehingga dia boleh terus memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Dalam hidupnya. Dan Engkau memberkati Tuhan segala apapun yang dirindukannya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan di usianya saat ini Bapa. Biarlah dia terus melayani Engkau. Dan terus mempersembahkan yang terbaik di tengah-tengah pelayanan yang ada. Bapa, ini kerinduan kami. Engkau memberkati istri dan anak-anak hamba-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Memberkati bangsa ini. Nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sehingga bangsa ini memancarkan sinar kemuliaan-Mu. Engkau memberkati ekonomi bangsa ini. Engkau pulihkan Tuhan. Bahkan Engkau sehatkan bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini menjadi berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan kami rindukan. Di masa pandemi ini. Bangsa ini semakin memuliakan Engkau dan mencari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Ini kerinduan kami, ini permohonan kami. Biarlah semuanya kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang mengambil alih semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Kau berkati kami semua. Kami siap untuk menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara, angkatlah tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat dan anugerah yang besar. Datang dari Allah Bapa kita. Damai, sejahtera, dan kasih sayangnya. Kasih setianya, kasih karunia-Nya Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus. Ada menyertai saudara sekalian. Bahkan tetap tinggal bersama dengan kita semua. Diberkati rumah tangga saudara.
Diberkati anak-anak saudara. Diberkati usaha saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, pengabdian saudara, pengorbanan saudara. Semua diberkati Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.